Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Namaku Dinda, usia 32 tahun. Aku seorang ibu dari satu anak laki-laki yang sangat aku cintai. Raka namanya. Usianya baru menginjak 5 tahun. Dalam hidupku sekarang, dialah satu-satunya alasan aku bangun pagi dengan semangat dan tidur malam dengan senyuman. Meski hati seringkali terasa sesak oleh hal-hal yang tak bisa kubagi pada siapapun. Aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku mencoba jadi istri yang baik, ibu yang hangat, dan sahabat terbaik untuk keluargaku. Kehidupanku dulu cukup sederhana, tidak mewah tapi cukup, penuh tawa, dan, dulu, penuh cinta. Reza, suamiku, adalah pria yang membuatku yakin bahwa cinta sejati itu ada. Kami bertemu saat kuliah, menjalin hubungan yang penuh lika-liku tapi selalu bisa kami lalui bersama. Setelah menikah, dia adalah tipe suami yang setiap pagi selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja, dan mengirim pesan singkat hanya untuk bilang, "Aku kangen kamu." Waktu kami punya Raka, dia bahkan menangis saat pertama kali menggendongnya. Semua momen itu begitu membekas di hatiku. Tapi seperti banyak kisah lain yang awalnya manis, lama-lama terasa hambar. Cinta yang dulu begitu kuat, seperti mulai melemah, seiring waktu dan rutinitas yang makin padat. Aku pikir itu wajar. Namanya juga rumah tangga. Pasti ada naik turunnya. Aku selalu berusaha berpikir positif, bahwa ini cuma fase, bahwa nanti, semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi ternyata, aku salah, perubahan itu datang perlahan. Awalnya, Reza mulai pulang lebih malam dari biasanya. Ia bilang lembur, atau ada meeting tambahan. Aku percaya, karena aku tahu dia bekerja keras demi masa depan kami. Tapi semakin lama, alasan lembur itu makin sering, bahkan di akhir pekan. Dulu dia suka cerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya, tentang hal-hal kecil yang terjadi di kantor. Tapi sekarang, paling hanya sepatah dua patah kata. Kalau aku tanya, jawabannya pendek. Kadang, dia malah terlihat kesal karena aku terlalu banyak tanya. Aku mulai merasa ada jarak. Jarak yang dulu tidak pernah ada. Dia juga makin jarang menyentuhku, memelukku. Bahkan Raka pun mulai bertanya, "Papa kok jarang main sama Raka sekarang?" Itu pertanyaan yang membuat hatiku tercekat. Aku jawab sekenanya, berusaha menenangkan anak kecil yang belum mengerti bahwa ada badai yang sedang datang ke dalam keluarganya. Hingga di suatu malam, aku menemukan dia sedang asyik dengan ponselnya, tersenyum kecil. Saat aku dekati, dia buru-buru mengunci layar. Aku tanya, "Lagi chatting sama siapa sih?" Dia hanya menjawab, "Kerjaan." Tapi senyumnya yang sempat kulihat, itu bukan senyum yang biasa dia tunjukkan ke aku. Awalnya aku mencoba menahan diri. Aku berusaha tidak berpikir yang macam-macam. Karena aku tahu, kalau aku terlalu curiga, bisa saja aku malah membuat semuanya semakin buruk. Tapi firasat seorang istri, apalagi yang benar-benar mencintai suaminya, tidak bisa dibohongi. Hatiku terasa berat. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku dipenuhi tanda tanya yang menyiksa. Keesokan harinya, saat Reza mandi, aku membuka ponselnya. Aku tahu, itu bukan hal yang baik. Tapi aku merasa aku harus tahu kebenarannya. Apapun itu. Dan saat aku buka aplikasinya, hatiku seketika terasa seperti diremuk. Ada percakapan dengan seorang wanita bernama Melanie. Mereka tidak hanya membicarakan pekerjaan. Bahkan, tidak sama sekali. Mereka membahas tempat makan romantis, rencana liburan, dan bahkan Reza mengirimkan foto dirinya sambil berkata, "Kamu suka yang ini, sayang?" Hatiku hancur. Itu kata-kata yang dulu dia kirimkan padaku. Tanganku gemetar. Rasanya seperti ingin membangunkannya dan berteriak. Tapi aku diam. Aku simpan tangis itu di dalam dada. Aku bawa luka itu sendirian. Aku bahkan tidak tahu harus marah atau sedih.
Karena semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Hari itu, aku mencoba tetap tenang. Aku tidak langsung menghadapinya. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tapi malamnya, saat dia pulang, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku tanya langsung padanya, "Reza, kamu selingkuh ya?" Dia terdiam. Pandangannya kosong. Lalu, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dia malah berkata, "Kamu lebay banget sih, Din. Aku cuma chatting biasa kok. Nggak semua hal harus kamu bawa ke hati." Aku terpaku. Bagaimana bisa dia menganggap semua itu biasa? Hubungan selama bertahun-tahun ini dianggap remeh hanya karena seorang wanita yang bahkan tidak kukenal. Yang lebih menyakitkan, dia malah balik menyalahkanku. Katanya aku terlalu posesif. Katanya aku tidak seperti dulu, terlalu fokus ke anak, lupa memperhatikan suami. Aku diam. Aku menahan air mata. Dalam hati, aku hanya bisa berpikir, sejak kapan jadi ibu yang baik itu sebuah kesalahan? Hari-hari setelahnya jadi neraka bagiku. Reza tak lagi bicara sepatah kata pun kecuali kalau aku tanya. Dia makin sibuk dengan dunianya sendiri. Tiap malam aku tidur dengan mata sembab, sambil memeluk Raka yang tak tahu apa-apa. Aku sempat berpikir untuk pergi. Tapi setiap kali aku menatap wajah Raka, hatiku luluh. Aku tidak mau anakku kehilangan sosok ayah. Aku ingin dia tetap tumbuh di keluarga yang utuh, walaupun aku sendiri yang hancur. Aku berusaha memperbaiki semuanya. Aku masak makanan favoritnya. Aku coba berdandan seperti dulu. Aku kirim pesan romantis, tapi semuanya tidak digubris. Seakan-akan aku ini hanya bayangan di rumah yang dulunya penuh tawa. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin cinta itu memang sudah mati di hatinya. Mungkin yang dia butuhkan bukan lagi aku. Tapi bagaimana aku bisa melepaskan seseorang yang pernah jadi seluruh hidupku? Hari demi hari aku lalui dengan diam yang menyakitkan. Rumah kami bukan lagi tempat yang nyaman. Reza seperti hanya sekadar numpang lewat. Ia pulang hanya untuk tidur, tanpa pernah mengajak bicara atau bertanya kabar tentang aku atau anaknya. Setiap aku mencoba membuka obrolan, dia hanya menjawab singkat, lalu kembali menatap layar ponselnya dengan wajah yang entah mengarah ke siapa. Sakit iya, sangat sakit, tapi aku masih terus bertahan. Suatu malam, aku mencoba berbicara dari hati ke hati. Aku menunggu waktu yang tepat. Saat Raka sudah tertidur dan suasana rumah sedikit tenang, aku duduk di sebelah Reza, menatapnya dalam-dalam. "Reza, aku masih cinta sama kamu. Aku tahu mungkin aku punya banyak kekurangan. Tapi bisakah kita coba mulai dari awal lagi?" Dia hanya menoleh sekilas, menghela napas, dan berkata, "Aku capek, Din. Jangan bahas ini malam-malam." Lalu dia berlalu ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aku terpaku di sofa, menangis dalam diam. Kupikir cinta bisa menyembuhkan semuanya. Tapi ternyata, cinta dari satu sisi saja tidak cukup. Yang lebih membuatku hancur. Raka mulai menyadari perubahan ini. Suatu pagi saat aku menyiapkan sarapan, dia bertanya polos, "Mama, Papa marah ya sama kita? Kok Papa nggak pernah peluk Mama lagi?" Air mataku langsung menetes tanpa bisa aku tahan. Anak sekecil itu sudah bisa merasakan luka yang sedang kami tutupi. Saat itu aku sadar, aku mungkin bisa pura-pura kuat, tapi anakku tidak bisa dibohongi. Aku mulai kehilangan harapan. Bahkan untuk sekadar berharap Reza berubah pun aku tak punya tenaga. Aku merasa seperti hidup dalam hubungan yang kosong. Ada tubuhnya di rumah, tapi tidak ada jiwanya bersamaku. Dan itu lebih menyakitkan daripada ditinggalkan sekalipun. Aku mulai sering menghabiskan waktu di kamar Raka. Bermain bersamanya, mendengarkan celotehnya, melihat tawanya. Itu satu-satunya pelipur lara yang aku punya. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Tapi kasih sayangnya yang tulus adalah pengingat bahwa aku masih punya alasan untuk bertahan. Di saat hatiku terus terluka, aku masih berusaha mencari jawaban. Apakah semua ini hanya fase? Apakah dia benar-benar mencintai wanita lain? Apakah rumah tangga kami sudah benar-benar hancur? Aku tak berani bertanya lagi.
Karena setiap kali aku membuka mulut, Reza akan marah, menyebutku drama, menyalahkan aku yang katanya terlalu mengatur. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin aku memang sudah tak menarik. Mungkin setelah menjadi ibu, tubuhku tak seperti dulu. Aku mulai membandingkan diriku dengan perempuan-perempuan muda di media sosial. Aku menyalahkan diriku sendiri, padahal aku yang terluka. Tapi itulah yang sering terjadi pada perempuan. Kita disalahkan bahkan untuk kesalahan yang bukan kita buat. Di tengah kehancuran itu, tiba-tiba Reza berubah. Ia mulai bersikap lebih ramah, lebih ringan tangan, bahkan mengajak kami jalan-jalan. Minggu depan kita jalan-jalan keluar kota yuk, katanya sambil menatapku. Aku hampir tak percaya. Senyum itu, sudah lama sekali tak kulihat. Aku cuma pengen kita bertiga ngabisin waktu bareng. Tambahnya, hatiku yang sudah remuk, tiba-tiba terasa disiram air hangat. Aku mencoba menahan harapan. Jangan-jangan ini hanya sesaat. Tapi aku juga manusia. Dan jauh di dalam hati, aku masih mencintainya. Aku mulai menyiapkan semuanya. Baju Raka, makanan camilan untuk perjalanan. Bahkan aku sempat berdandan seperti dulu. Kupikir, mungkin ini awal baru untuk kami. Mungkin ini jalannya Tuhan agar kami bisa memulai kembali. Aku bahkan bilang ke Raka, kita mau liburan bareng papa lo, sayang. Dan anak itu langsung melompat kegirangan. Hari itu tiba. Kami berangkat pagi-pagi. Mobil sudah dipenuhi tawa Raka. Reza tampak ceria, seolah-olah semua beban hilang. Aku sempat menatap wajahnya saat ia menyetir, dan aku berbisik dalam hati, terima kasih Tuhan. Akhirnya, aku bisa tersenyum lagi. Perjalanan berjalan lancar. Kami berhenti di sebuah rest area besar. Reza berkata ia ingin ke toilet sebentar. Aku dan Raka menunggu di dalam mobil. Saat itu cuaca mendung, angin sejuk, dan aku mulai merasa bahwa mungkin hidupku akan kembali utuh. Aku mengeluarkan bekal, memberi Raka susu kotak, dan menunggunya kembali. 5 menit berlalu. 10 menit, lalu 20 menit. Aku mulai merasa aneh. Aku coba telepon Reza, tidak aktif. Aku kirim pesan, tidak terkirim. Aku keluar dari mobil, mencoba melihat sekitar rest area, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Aku panik. Aku mendatangi petugas rest area dan bertanya, tapi tidak ada yang melihat pria dengan ciri-ciri seperti Reza. Aku kembali ke mobil dan menemukan Raka mulai rewel, bertanya-tanya kenapa papa belum juga kembali. Aku mencoba tersenyum di depannya, tapi dalam hati aku mulai merasa dingin. Ada sesuatu yang tidak beres. Sampai akhirnya, aku membuka dashboard mobil. Dan di sanalah, aku melihat sebuah amplop kecil dengan tulisan tanganku. Untuk Dinda. Tangan gemetar. Aku membuka isinya. Dan saat aku baca isi surat itu, seluruh dunia seperti runtuh. Maaf, aku sudah tak sanggup. Aku ingin hidup yang baru. Jangan cari aku. Hanya itu isinya. Pendek, dingin. Seperti surat yang ditulis tanpa perasaan. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Tidak ada penjelasan. Hanya pernyataan kejam bahwa dia memilih meninggalkan aku dan anaknya. Aku tidak bisa berkata-kata. Raka bertanya, Mama, kenapa Mama nangis? Tapi aku bahkan tak mampu menjawab. Aku memeluk anakku, menggigit bibir agar tak berteriak. Di tengah rest area yang ramai, aku merasa seperti orang paling kesepian di dunia. Aku duduk di jok depan mobil itu, menatap kosong ke depan, berharap ini hanya mimpi. Tapi surat itu nyata, kepergiannya nyata, dan luka yang ditinggalkannya terlalu dalam untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam hati aku bertanya, kenapa, Za? Kenapa kamu tega? Tapi dia tidak ada di sana untuk menjawab. Dia pergi, bukan karena keadaan, tapi karena keinginannya sendiri. Dia sudah merencanakan semuanya. Dan aku, hanya bagian dari rencana yang ia tinggalkan. Aku duduk di dalam mobil selama hampir 1 jam setelah membaca surat itu. Rasanya seperti tubuhku beku, pikiranku kosong, dan napasku berat sekali.
Aku tidak bisa berpikir jernih. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang Raka, anakku yang masih kecil, yang tidak mengerti apa-apa. Anak yang barusan senang karena ayahnya terlihat kembali hangat, kini ditinggalkan tanpa penjelasan. Aku mencoba menelepon Reza lagi, walau aku tahu hasilnya akan sama. Nomorku sudah diblokir. Seolah-olah aku tidak lebih dari seseorang yang harus dia hilangkan dari hidupnya. Aku coba buka akun media sosialnya. Sudah tak bisa diakses. Semua jejaknya menghilang. Seperti dia memang sudah mempersiapkan semuanya dengan rapi. Aku mulai berpikir, apakah saat dia bersikap manis beberapa hari terakhir, itu semua cuma topeng? Cuma bagian dari rencana besarnya untuk meninggalkan kami? Kalau iya, betapa kejamnya, betapa jahatnya dia, memainkan perasaan istri dan anaknya hanya demi pelarian yang ia anggap lebih menyenangkan. Raka mulai merengek. Mama, Papa mana? Aku mau pipis. Hatiku makin hancur. Aku peluk dia erat-erat. Lalu kami turun dari mobil. Aku bantu dia ke toilet umum sambil menahan tangis. Di kepala, aku terus bertanya, Dinda, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Tapi aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, aku harus tetap berdiri, demi anakku. Setelah keluar dari toilet, aku kembali duduk di dalam mobil, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku berputar cepat. Kami jauh dari rumah, tidak tahu jalan pulang, tanpa uang cukup karena semua keuangan diatur oleh Reza. Aku coba buka dompet, dan yang tersisa hanya beberapa lembar uang kertas. Kartu ATM, semua dipegang dia. Tanganku gemetar saat aku menghubungi kakakku, Nina. Untungnya dia segera mengangkat telepon. Dan begitu mendengar suaraku yang terbata dan panik, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Tunggu di situ, Din. Kirim lokasi sekarang. Aku jemput kamu. Katanya tanpa banyak tanya. Butuh waktu beberapa jam sampai kakakku tiba. Selama itu, aku duduk di mobil bersama Raka yang kelelahan dan mulai mengantuk. Aku mengelus rambutnya, mencoba menahan air mata. Setiap kali dia membuka mata dan bertanya, Papa kok lama banget, Ma? Rasanya aku ingin menjerit. Tapi aku hanya bisa bilang, nanti kita pulang ya, sayang. Malam mulai turun saat kakakku tiba. Aku langsung menangis di pelukannya. Tak peduli lagi dilihat orang. Dia hanya mengusap punggungku dan berkata, kamu kuat, Din. Kamu harus kuat. Lalu kami tinggalkan mobil Reza. Mobil yang tadinya kupikir akan membawa kami ke liburan keluarga, tapi malah jadi saksi hancurnya rumah tanggaku. Beberapa hari setelah itu, hidupku seperti berada di ruang kosong. Aku bangun pagi tanpa semangat, menjalani hari seperti robot. Tapi aku tahu, aku tidak bisa seperti ini terus. Aku punya anak. Raka butuh ibunya tetap waras. Butuh ibunya tetap berdiri meski semua sudah runtuh. Aku mulai mengurus dokumen-dokumen penting, memisahkan rekening, dan mencari tahu bagaimana caranya bisa mengakses sedikit tabungan yang sempat aku simpan sebelum semua uangku diambil alih Reza. Aku juga mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan. Aku tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Banyak malam aku habiskan dengan menangis diam-diam, agar Raka tidak tahu. Kadang dia bangun tengah malam, memelukku, dan bilang, Mama jangan sedih. Anak sekecil itu sudah belajar jadi penyembuh luka ibunya. Aku jadi bertanya-tanya, dari mana aku mendapatkan anak sekuat dan sebijak itu? Kakakku membantuku sebisa mungkin, memberiku tempat tinggal sementara, makanan, dan semangat. Tapi aku tahu, aku tidak boleh terlalu lama bersandar. Aku harus bangkit. Aku ingin Raka melihat ibunya bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang bisa berdiri meski dihancurkan. Hari-hari itu jadi masa-masa paling berat dalam hidupku, tapi juga masa yang perlahan membentuk versi diriku yang baru. Aku mulai belajar hal-hal baru lewat internet. Belajar cara jualan online, cara memasarkan produk di media sosial, bahkan belajar desain sederhana agar bisa mengedit foto jualanku. Aku mulai berjualan pakaian anak-anak secara daring. Awalnya hanya beberapa potong. Aku foto sendiri, unggah di akun Instagram yang aku buat khusus.
Lalu aku promosikan ke teman-teman, saudara, bahkan orang-orang yang tidak aku kenal. Ternyata, perlahan mulai ada yang beli. Raka selalu jadi penyemangatku. Setiap kali aku mendapat pesanan, aku melibatkannya. Kita packing bareng yuk, nak. Dan dia akan dengan senang hati membantuku melipat baju atau menempel stiker. Aku ingin dia merasa bahwa kami sedang membangun sesuatu bersama. Bahwa meski ayahnya pergi, kami tetap bisa bahagia. Tentu saja ada hari-hari sulit. Hari di mana tak ada pesanan. Hari di mana modal menipis. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat saat aku ditinggal Reza di rest area itu. Dan aku tahu, aku tidak boleh kembali jadi perempuan yang dulu. Aku harus jadi Dinda yang baru. Dinda yang bisa menatap dunia tanpa takut ditinggalkan lagi. Tahun itu akhirnya berlalu. Perlahan tapi pasti, aku mulai menemukan kembali diriku yang hilang. Aku bukan lagi perempuan yang ketakutan ditinggalkan. Aku bukan lagi istri yang berharap dipeluk seseorang yang tak lagi mencintai. Aku adalah ibu dari Raka, anak hebat yang jadi alasan aku bangkit. Dan di tengah kesibukan baruku, aku bertemu seseorang. Namanya Rian. Awalnya kami hanya saling sapa lewat grup alumni sekolah. Lalu obrolan kami berkembang. Tidak ada maksud apa-apa dariku saat itu. Aku hanya ingin punya teman bicara, seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Tapi Rian berbeda. Dia tidak hanya mendengarkan, tapi juga menghargai. Saat aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, dia tidak merasa risih atau menjauh. Justru dia berkata, "Kamu hebat, Din. Kamu bisa melewati itu semua. Dan kamu masih bisa tersenyum." Aku tidak langsung membuka hati. Terlalu banyak luka untuk sembuh dalam sekejap. Tapi Rian sabar. Dia tidak pernah memaksa. Dia hadir sebagai teman, pelindung, dan kemudian, sebagai seseorang yang mulai aku izinkan masuk ke hidupku. Dan lebih dari itu, dia juga menyayangi Raka, seperti anaknya sendiri. Kehadiran Rian perlahan menjadi bagian yang menyembuhkan. Tapi bukan berarti semuanya tiba-tiba jadi mudah. Aku tetap punya trauma. Rasa takut dicintai lagi, rasa takut disakiti lagi. Kadang tanpa sadar aku menjaga jarak, membatasi perasaan. Setiap kali Rian menunjukkan perhatian lebih, aku refleks membentengi diri, takut kalau semuanya cuma sementara seperti dulu. Namun, Rian berbeda. Dia tidak pernah memaksa masuk. Dia hanya hadir, konsisten, menyapaku tiap pagi, menanyakan kabar Raka. Bahkan sesekali mengirimkan makanan ke rumah tanpa banyak basa-basi. "Aku tahu kamu sibuk jualan. Ini cuma buat bantu kamu istirahat sebentar," katanya. Hal-hal kecil itu, tanpa dia sadari, mulai membuka pintu hatiku yang telah lama tertutup. Suatu hari, Raka mendadak bertanya, "Mama, Om Rian itu siapa sih?" "Baik ya, kayak papa." Jantungku sempat mencelos, bukan karena takut, tapi karena aku sadar, bahkan Raka bisa merasakan kehadiran sosok laki-laki yang tulus. Aku tidak langsung menjawab, hanya mengelus kepalanya dan berkata, "Dia teman Mama, sayang." Tapi dalam hati aku tahu, mungkin suatu hari nanti aku bisa jawab lebih dari itu. Yang paling menyentuh, Rian tidak hanya datang untukku, tapi juga untuk Raka. Ia tak segan bermain bersamanya, mendengarkan ceritanya yang polos, bahkan membelikan mainan kecil saat ulang tahunnya, tanpa niat menggantikan siapapun. Dia tidak mencoba jadi ayah baru, tapi hadir sebagai sosok dewasa yang peduli. Dan itu membuat hatiku luluh perlahan. Namun masa lalu tak bisa hilang begitu saja. Tiba-tiba, setelah hampir 2 tahun menghilang, Reza kembali muncul. Ya, dia kembali, bukan dengan penyesalan, tapi dengan tuntutan. Dia ingin bertemu Raka. Bahkan lebih dari itu, dia menggugat hak asuh. Aku terhenyak. Pria yang meninggalkan anaknya di rest area, kini merasa berhak mengatur hidup kami lagi? Awalnya aku pikir ini hanya gertakan. Tapi ternyata dia benar-benar menggandeng pengacara dan menggugatku secara hukum. Aku hampir tak percaya. Reza datang dengan wajah tenang, seolah-olah tak pernah meninggalkan luka. Dia berkata,
Aku cuma pengen anakku balik. Tanpa sedikit pun permintaan maaf. Tanpa rasa bersalah. Aku goyah. Bukan karena takut kalah. Tapi karena aku lelah harus berhadapan lagi dengan orang yang pernah menghancurkan hidupku. Tapi Rian, sekali lagi, hadir sebagai penopangku. Kamu nggak sendiri, Din. Kita lawan sama-sama. Kata-katanya sederhana, tapi memberiku kekuatan yang luar biasa. Proses hukum berlangsung cukup lama. Aku membawa semua bukti, termasuk surat Reza saat meninggalkan kami, dan saksi-saksi yang tahu apa yang terjadi. Dan akhirnya, keputusan berpihak padaku. Hak asuh tetap padaku. Reza boleh bertemu, tapi hanya dengan persetujuan dan jadwal yang sudah ditetapkan. Aku menang, tapi bukan karena ingin menang. Aku hanya ingin melindungi anakku dari trauma yang lebih dalam. Setelah semua itu berlalu, aku merasa seperti baru saja keluar dari badai yang panjang. Rasanya lega, sekaligus melelahkan. Tapi yang paling penting, aku selamat. Aku dan Raka selamat. Kami tidak hanya bertahan, tapi kami tumbuh. Menjadi versi yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku sering melihat ke belakang dan bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi kalau waktu itu aku menyerah? Kalau aku pasrah ditinggalkan dan tak mau bangkit. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa setiap luka akan ada obatnya. Setiap pengkhianatan akan diganti dengan kehadiran yang lebih baik. Kalau kita mau bertahan. Kini aku sudah punya bisnis kecil yang cukup stabil. Jualan onlineku berkembang. Aku bahkan bisa mempekerjakan 1 karyawan. Rumah kecil kami penuh dengan tawa, canda, dan kadang lelah. Tapi semua itu terasa manis karena aku melewatinya bersama Raka. Dan ya, Rian kini bukan hanya teman mama bagi Raka. Perlahan, dia menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Dia tak menggantikan siapapun, tapi mengisi tempat yang kosong dengan kasih sayang. Suatu hari, Raka berkata, "Mama, aku senang ada Om Rian. Boleh nggak aku panggil Papa aja?" Dan aku hanya bisa menatap Rian, lalu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa dijelaskan. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Tentang cinta, tentang pengkhianatan, tentang luka, dan tentang keteguhan hati. Aku belajar bahwa menjadi perempuan tidak berarti harus selalu sabar dalam luka. Bahwa menjadi ibu tidak harus berarti bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Ia datang dari keputusan kita sendiri, untuk bangkit, untuk sembuh, untuk melangkah meski tertatih. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah dihancurkan begitu hebat, aku bisa berdiri lagi. Tapi nyatanya, aku bisa, dan kamu pun bisa. Kisah ini bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar, tapi tentang pilihan. Reza memilih pergi. Aku memilih bertahan, bukan pada orangnya, tapi pada hidupku. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Karena dari situlah aku bertemu versi terbaik dari diriku sendiri. Sekarang, aku hanya ingin terus menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Setiap detik bersama Raka, setiap senyum yang ia berikan, setiap pelukan kecil dari Rian, semuanya adalah bukti bahwa Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkanku. Dan aku percaya, setelah hujan yang deras, pelangi akan selalu muncul. Kini, aku duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahku sendiri. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Mataku masih menyimpan luka, tapi juga cahaya. Hatiku pernah hancur, tapi kini sudah utuh kembali, direkatkan oleh cinta yang tulus, oleh anakku, dan oleh seseorang yang tahu cara mencintai dengan sabar. Jika ada pelajaran yang bisa kubagikan dari kisahku, itu adalah, jangan biarkan luka mengubur harapan. Jangan biarkan pengkhianatan membuatmu takut untuk mencinta lagi. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih berharga dari yang orang lain nilai. Dan kamu pantas bahagia. Tidak peduli seberapa hancur masa lalumu. Karena setiap orang punya kesempatan kedua, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Hari ini aku bangga pada diriku. Bukan karena sudah sempurna,
Tapi karena aku berani melangkah, meski kaki gemetar, aku berani mencinta lagi, meski hati pernah robek. Dan aku berani berkata, aku pantas bahagia. Dan kamu juga. Hidup memang tidak pernah bisa kita tebak. Siapa yang menyangka, perempuan yang pernah ditinggalkan di rest area, kini bisa tersenyum bangga saat melihat anaknya tumbuh bahagia? Kadang aku masih seperti tidak percaya. Saat aku melihat Raka tertawa di ruang tamu, bermain bersama Rian, rasanya seperti mimpi yang dulu tidak pernah kuizinkan hadir. Tapi hidup memberi kejutan, kadang menyakitkan, kadang indah. Aku belajar bahwa setiap kehilangan pasti menyisakan ruang kosong. Tapi ruang kosong itu bukan untuk ditangisi terus-menerus. Ruang itu ada agar bisa diisi ulang, dengan cinta baru, harapan baru, dan makna baru. Aku ingat saat pertama kali aku menyerahkan hatiku lagi pada Rian. Itu bukan keputusan mudah. Aku berkali-kali ragu. Bagaimana kalau aku salah lagi? Bagaimana kalau aku disakiti lagi? Tapi Rian meyakinkan tanpa kata-kata berlebihan. Ia hadir setiap hari, dengan konsistensi yang menyembuhkan. Dan aku tahu, cinta yang tulus memang tidak ribut, tapi nyata. Kini aku tidak lagi mencari cinta yang sempurna. Aku hanya ingin cinta yang tidak lari saat badai datang. Cinta yang tetap menggenggam tanganku meski aku menangis, marah, atau takut. Dan itulah yang kutemukan. Tidak perlu muluk-muluk. Cukup bahagia yang tenang, yang bisa kutanam bersama anakku, dan pria yang kini menemani kami. Beberapa waktu lalu, Rian melamarku. Bukan dengan cara megah seperti di film-film, tapi sederhana. Di teras rumah, saat kami sedang menikmati sore bersama Raka, ia tiba-tiba menatapku dan berkata, aku nggak minta kamu lupa masa lalu. Aku cuma minta izin, boleh nggak aku jadi bagian dari masa depan kamu? Aku menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena hatiku merasa pulang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Tidak ada paksaan. Tidak ada janji palsu. Hanya seseorang yang siap berjalan bersamaku, apapun yang terjadi nanti. Raka pun memeluk kami sambil berkata, berarti kita jadi keluarga ya, Ma? Dan kami pun tertawa. Ya, keluarga. Tidak sempurna, tapi nyata. Tidak dibentuk dari awal yang indah, tapi dari puing-puing yang disusun ulang dengan ketulusan. Aku tahu, masa depan tidak selalu cerah. Tapi kini aku lebih siap. Aku tidak takut gagal lagi, karena aku tahu, aku sudah pernah hancur, dan berhasil bangkit. Maka, apapun yang akan terjadi nanti, aku yakin bisa melewatinya. Karena kali ini, aku tidak sendiri, dan aku punya kekuatan dari cinta yang tidak meninggalkan. Pernikahanku dengan Rian berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Tapi kebahagiaan yang kami rasakan tak bisa diukur. Aku bahkan sempat berpikir, dulu aku pernah menikah dengan pesta mewah, tapi hatiku kosong. Sekarang aku menikah dengan sederhana, tapi rasanya penuh. Banyak orang berkata, kamu beruntung ketemu laki-laki baik. Tapi aku tahu, ini bukan hanya soal keberuntungan. Ini soal pilihan. Aku memilih untuk tidak terjebak dalam luka. Aku memilih untuk membuka hati. Aku memilih untuk percaya lagi, meski pernah dikhianati. Dan itu yang membuat semua ini mungkin. Rian tidak menghapus masa laluku, tapi dia menenun masa depan bersamaku. Ia menerima bekas luka yang aku bawa, tidak mencemooh, tidak menghindar. Dia tahu aku bukan perempuan sempurna. Aku ibu tunggal, pernah dikhianati, dan pernah rapuh. Tapi dia tetap memandangku seperti aku layak dicintai. Dan itu adalah hadiah paling besar. Hari itu, saat aku mengucap akad, aku bukan hanya berjanji pada Rian, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan lagi mengabaikan kebahagiaanku. Bahwa aku akan hidup sebagai perempuan yang memilih untuk bangkit, bukan sebagai korban. Dan aku ingin semua perempuan di luar sana tahu, mereka pun bisa. Kini hidup kami perlahan membentuk ritmenya sendiri. Pagi kami dimulai dengan tawa Raka,
lalu kesibukan mengurus bisnis kecil kami, dan malam ditutup dengan cerita sebelum tidur. Rian menjadi sosok yang bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat, partner kerja, dan panutan bagi Raka. Kadang aku melihat Raka memeluk Rian dari belakang, dan air mataku menetes diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena syukur. Si kecil yang dulu hampir kehilangan arah, kini punya panutan yang mencintainya tanpa syarat. Kadang aku terdiam lama di pojok ruangan, hanya untuk mengabadikan momen itu dalam ingatanku. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Akan ada hari sulit lagi. Akan ada perdebatan. Akan ada lelah dan ragu. Tapi kali ini, aku tidak takut. Karena aku sudah tahu rasanya kehilangan. Aku sudah tahu rasanya jatuh. Dan aku juga tahu, aku bisa bangkit lagi. Kita semua bisa. Bahkan kamu yang sedang membaca ini. Mungkin kamu sedang ada di titik paling rendah. Mungkin kamu sedang merasa sendirian. Tapi percaya, kamu tidak sendiri. Dan seperti aku, kamu juga bisa menemukan cahaya setelah gelap. Asal kamu mau memilih. Untuk bangkit, bukan berhenti. Untuk kamu yang menyaksikan kisah ini, aku hanya ingin bilang satu hal. Kamu layak bahagia. Kamu layak dicintai. Jangan biarkan siapapun, bahkan orang terdekatmu, membuatmu merasa sebaliknya. Luka memang menyakitkan, tapi ia tidak seharusnya membuat kita berhenti berharap. Aku dulu adalah perempuan yang kehilangan segalanya dalam satu hari. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang menemukan makna baru dari hidupnya. Semua itu bukan karena aku kuat sejak awal, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Jika kamu sedang terluka, ambil waktu untuk sembuh. Jangan buru-buru, tapi jangan juga terlalu lama menetap dalam kesedihan. Dunia ini masih menyimpan banyak kejutan indah, termasuk cinta yang baru, yang tulus, yang tidak pergi saat kamu rapuh. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga kamu bisa mengambil sesuatu darinya. Dan semoga, suatu hari nanti, kamu juga bisa menceritakan kisahmu sendiri. Kisah tentang keberanian, keteguhan hati, dan cinta yang kamu pilih sendiri. Karena kamu berhak bahagia. Mulai hari ini, percayalah,